Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Irna Wulandari, guru sosiologi. Dalam materi yang pertama ini, nanti Ibu akan membahas mengenai perubahan sosial. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca Bismillah atau Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan pembelajaran, biar kalian itu semakin sehat, semakin semangat, dan tidak merasa capek dan sebagainya, marilah kita mengikuti gerakan Ibu untuk senam sejenak dengan hitungan 1 sampai 8. Yang pertama adalah tangan di pinggang, gerakan kepala ke arah kiri selama 8 kali, kanan 8 kali, ke depan 8 kali, ke belakang 8 kali, dan tangan juga dibelokkan ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Yang pertama adalah kepala digelengkan ke kiri 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggukan ke depan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sekarang tangan ke atas. Ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Kalian merasa enak? Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran. Pembelajaran yang pertama yaitu materinya adalah mengenai pengertian dan karakteristik perubahan sosial. Pengertian yang pertama yaitu dari Bapak Selo Sumadjan, yaitu Bapak Sosiologi Indonesia yang merintis sosiologi yang ada di Indonesia. Perubahan menurut beliau yaitu perubahan sosial adalah segala perubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyangkut mengenai nilai-nilai, mengenai sikap, pola perilaku, atau yang dinamakan yaitu sistem sosialnya. Terus tokoh yang kedua ya, yaitu Kingsley Davis. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial masyarakat. Terus tokoh yang ketiga yaitu William F. Ogburn. Menurut William F. Ogburn, yang namanya perubahan sosial atau pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut dalam bidang material dan imaterial atau non material. Lebih jelasnya ya, yang tadi yang dimaksud dengan Bapak Selo Sumadjan, nilai-nilai itu contohnya yaitu anak-anak sekarang mengenai nilai-nilai kesopanan dengan anak-anak yang dulu itu berbeda. Kalau anak-anak dulu itu tingkah lakunya sopan, andap asor itu menurut orang Jawa. Tapi anak-anak sekarang kadang
bertemu orang tua tidak menegur, ya jalan saja. Masuk ke rumah orang juga kadang tidak permisi atau assalamualaikum. Nah, terus mengenai sikap sekarang, anak-anak sekarang itu kepada orang tua kadang nilainya itu nilai sopan santunnya juga kurang. Kadang mereka itu bersikap kasar dengan orang tua, kadang disuruh apa dia membantah. Terus pola-pola mengenai perilaku anak sekarang karena teknologinya sudah maju berbeda dengan anak dulu. Kalau teknologinya sekarang kan sudah maju, anak-anak itu kalau mau melakukan apa-apa bisa melihat dari HP, ya aplikasi HP bisa melihat. Kalau anak-anak dulu belajar dengan cara membuka buku atau membaca buku. Terus yang kedua tadi dari tokoh Kingsley Davis, ya itu dalam bidang struktur sosial. Struktur sosial itu adalah susunan yang ada di dalam suatu lembaga. Contohnya sekolah kita itu SMA Muhammadiyah 1 Klaten memiliki pimpinan, yaitu kepala sekolah yang dipimpin oleh Bapak Aris Munawar. Terus ada waka-wakanya, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, waka humas, dan juga guru-guru, karyawan, maupun di sini dibantu oleh bapak cleaning service, ya. Terus yang menurut perubahan sosial, menurut tokoh yang ketiga yaitu William F. Obur, yaitu menyangkut material dan non material atau imaterial. Kalau material itu ya menyangkut apa-apa yang kita gunakan, ya barang-barang atau benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Kalau anak sekolah ya pulpen, buku, terus buku paket, tas, sepatu, seragam, dan sebagainya. Kalau ibu rumah tangga yang dipakai adalah kompor dan alat-alat yang lainnya. Nah, jadi itu yang dimaksud material. Kalau non material ya itu menyangkut pengetahuan, terus sikap, terus intelijensi dan sebagainya. Itulah mengenai pengertian dari tokoh kita, yaitu Bapak Charles Marshall, Kingsley Davis, juga William F. Obur. Kita lanjutkan yaitu materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil itu suatu perubahan yang tidak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Contohnya perubahan gaya rambut, perubahan model baju, itu tidak akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu perubahan yang besar. Perubahan besar itu sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Contohnya adanya perubahan kurikulum. Dulu kita memakai kurikulum KTSP, sekarang kita memakai kurikulum K13. Bahkan sudah diperbaharui lagi, yaitu kurikulum K13 yang sudah revisi. Itulah yang namanya perubahan yang sifatnya yang besar. Itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Itu contoh dalam segi pendidikan, ya. Juga mengenai sistem pemerintahan. Dulu pemerintahannya itu di tempat kita adalah masih dikuasai oleh para penjajah. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Ya, karena sudah merdeka, kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan program pemerintah. Terus yang selanjutnya adalah yaitu mengenai contoh perubahan yang direncanakan atau dalam bahasa asingnya yaitu climate change, ya. Mengenai perubahan
perubahan yang direncanakan ini ya, perubahan yang diperencanakan secara runtut, yang akhirnya nanti dilaksanakan juga selalu berurutan. Perencanaannya itu yang melakukan adalah agen of change, ya, itu agen yang melaksanakan perubahan. Nah, perubahan yang yang direncanakan itu perubahan, contohnya KB, ya. Anak-anak ibu-ibu, bukan anak-anak, ibu-ibu yang dulu itu anaknya ada yang 13, ada yang 12, bahkan paling sedikit itu adalah anaknya 7. Bayangkan kalau sekarang itu ibu-ibu punya anak sampai 10, ya, Indonesia akan penuh, ya. Nah, terus program yang lain selain KB, yaitu yang direncanakan itu proyek PLTA, proyek yang mengenai pembangkit PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, ya. Tanpa adanya listrik kita akan hidup seperti dulu. Ibu itu kalau belajar dulu harus memakai teplok atau sentir, ya. Terus nanti untuk menyalakan itu harus memakai yang namanya minyak tanah dan sumbu. Ya, itu alangkah susahnya kalau tidak punya minyak tanah, kita satu malam akan merasa gelap, ya. Nah, kalau program sekarang itu ada listrik, kita akan merasa nyaman, ya. Bisa listrik itu untuk penerangan, bisa untuk memasak, yaitu ya, karena kita punya aliran listrik. Bahkan sekarang ibu-ibu itu banyak memiliki alat-alat yang terbuat dari yang bisa digunakan, yaitu pakai listrik, ya. Contohnya kompor gas, ya, kan masaknya lebih cepat, terus rice cooker dan sebagainya, ya. Terus perubahan yang selain yang direncanakan adalah perubahan tidak direncanakan. Maksudnya perubahan yang tidak direncanakan yaitu terjadinya bencana, ya, itu ya. Seperti bencana yang terjadi saat ini, adanya pandemi. Bukan Indonesia saja yang mengalami, bahkan seluruh dunia. Sampai sekarang ini anak-anak, bahkan orang tua, bahkan seluruh dunia harus harus menjaga kesehatan, imun, ya, itu ya, jaga jarak, kemana-mana harus pakai masker, ya, harus cuci tangan biar tangannya selalu bersih. Untuk selanjutnya yaitu perubahan yang cepat. Contohnya perubahan Indonesia. Dulu waktu kita dijajah, terus kita berperang dengan para musuh-musuh kita, akhirnya kita bisa merebut kembali Indonesia, dan akhirnya kita merdekakan pada tahun yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, selain perubahan yang cepat, ada perubahan lambat, yaitu perubahan evolusi, ya. Yaitu terutama masyarakat yang hidupnya terasing, jauh dari keramaian, bahkan mereka dibatasi oleh laut, oleh danau, oleh bukit, bahkan oleh pulau yang sangat terpencil, ya. Mereka itu kehidupannya karena sangat terpencil, ya, tidak terjangkau toko, swalayan, pasar, maka kehidupannya mereka sangat susah, bahkan listrik aja belum terjangkau. Untuk pembelajaran hari ini kiranya Ibu cukupkan sekian dulu, tapi sebelumnya jangan lupa pesan Ibu, kalian harus selalu di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, imun kalian. Ya, selain itu, ya, kalian harus selalu belajar dengan tekun. Dan sebelum Ibu tutup, kita harus membaca dengan bacaan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu anak-anak, kita jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.